Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Tuan Muda Yun. Di part kemarin, Yun Xiao hendak bertarung melawan penguasa pulau keempat kalau nggak salah, namanya Jiu Tian. Nah, kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Tuan Muda Yun di part 138. Melihat pertarungan tak lagi bisa terhindarkan, Zhao Wenzhan hanya bisa menghela nafas dalam hati. Dia tahu benar watak Jiu Tian. Sekali amarahnya meledak, tidak ada yang bisa menghentikannya. Bahkan Zhao Wenzhan merasa menyesal telah membawa orang ini. Bocah bodoh, kau berani mengejek namaku. Kau tidak mengetahui artinya. Maka hari ini kau akan kuberi pelajaran. Jiu Tian melesat maju dan melepaskan pukulan lurus ke arah Yun Xiao. Tangan Yun Xiao pun kini tampak memancarkan cahaya keemasan. Dia mengangkat tinjunya dan menyambut serangan itu tanpa ragu. Ruang di sekitar bergetar hebat. Jiu Tian mencibir. Lumayan, tapi kau benar-benar berani bertarung fisik denganku? Itu adalah kebodohanmu. Energi tajam berkumpul di tinju Jiu Tian. Tinju 9 surga perobek angin. Suara logam berderak terdengar saat energi tebasan meledak dari pukulannya. Tebasan ki itu mendorong tangan Yun Xiao setengah inci, namun hanya meninggalkan beberapa bekas luka tipis. Mata Jiu Tian membelalak. Serangan itu seharusnya cukup untuk mencabik-cabik tubuh dari anggota ras laut manapun. Tapi saat ini, Yun Xiao bahkan hanya tergores. Yun Xiao sendiri tampak mengerutkan kening dan berkata, "Sekarang giliranku." Udara dingin mengalir dari telapak tangannya. Sebilah pedang es mini terbentuk dan langsung ditebaskan. Jarak mereka bahkan tak sampai setengah inci. Cahaya pedang itu melesat tak terhentikan. Kekuatan tinju Jiu Tian langsung hancur seketika. Rasa sakit tajam menjalar dan memaksanya berteriak serta mundur. Jiu Tian menunduk dan terasa membeku. Salah satu tangannya telah terputus. Melihat itu, ekspresi Zhao Wenzhan menjadi semakin berat. Dia bisa melihat sekilas, pedang itu jelas bukan senjata biasa. Ditambah dengan kultivasi dan kemampuan Yun Xiao, dia benar-benar monster yang menakutkan. Keparat sialan! Jiu Tian meraung. Energi mengalir di lengannya dan dalam beberapa tarikan nafas, tangan yang telah terputus itu tumbuh kembali. Tapi dahinya benar-benar dipenuhi keringat dingin. Kau tidak akan pernah bisa keluar hidup-hidup dari Pulau Xiankong. Jiu Tian meraih udara. Cahaya berkumpul di tangannya dan membentuk sebuah tombak panjang. Aura mengerikan memancar dari ujung tombak itu saat dia menusuk ke arah Yun Xiao. Melihat itu Yun Xiao mencibir. Benar-benar bodoh. Tubuhnya tiba-tiba memudar, lalu berubah menjadi kilat petir. Tombak itu kemudian menembus bayangannya. Jiu Tian seketika menyadari ada yang salah. Ekspresinya berubah drastis. Dia menilai kemampuan Yun Xiao hanya setara dengan Martial Sovragen bintang 7. Tetapi kini Yun Xiao benar-benar melampaui ekspektasinya. Dan dalam sekejap, Yun Xiao muncul tepat di depan Jiu Tian. Dia mengangkat tangan dan merentangkan jarinya. 5 sambaran petir. Bola-bola petir berkumpul di telapak tangan Yun Xiao. Lalu dalam sekejap, ukurannya membesar dan memancarkan kekuatan petir yang mengguncang langit.
lalu menghantam wajah Jiu Tian. Setengah langit diselimuti kilatan petir hijau surgawi. Sambaran itu jatuh dan menghantam Jiu Tian hingga ia terhempas ke tanah dan menciptakan kawah besar di bawah. Dari dalam kawah itu terdengar suara gemuruh samar ombak. Serangan itu bahkan menembus pulau. Zhao Wenzhan menunduk dengan wajah pucat. Dia benar-benar terguncang melihat pemandangan ini. Dentuman dahsyat pun lalu menarik perhatian dari para kultivator yang ada di sekitar. Ratusan sosok melesat dari segala arah, berhenti di kejauhan untuk menyaksikan, namun tak seorang pun berani mendekat. Yun Xiao kini menarik tangannya dan berdiri tenang di udara. Maaf, aku terlalu banyak menggunakan kekuatan. Awalnya aku hanya ingin memukulinya sampai jadi anjing mati. Sekarang malah jadi bangkai yang tenggelam, kata Yun Xiao dengan santai. Zhao Wenzhan sendiri ternganga. Apakah dia mati? Tanyanya pada Yun Xiao. Tapi sebelum dijawab, ledakan kembali terdengar dari dalam lubang. Sebuah cahaya melesat ke langit dan membawa aura yang mengerikan. Sosok itu muncul kembali dan tubuhnya telah berubah drastis. Kini tubuhnya membesar kira-kira 2 kali lipat. Dari lehernya tumbuh 9 kepala. Ke-9 kepala itu semuanya memamerkan taring. Mereka tampak mengeram dengan ganas dan menatap Yun Xiao penuh dengan kebencian. Monster berkepala 9. Di kejauhan, banyak ras laut yang mundur ketakutan. Itu klan berkepala 9. Bukankah mereka sudah dimusnahkan ratusan tahun lalu oleh aliansi kekuatan Laut Timur? Beberapa ras laut yang berpengetahuan luas tampak terkejut ketika melihatnya. Sementara itu, Yao Long terdengar tertawa. Hah, kau punya 3 kepala dan 6 lengan. Sementara orang ini memiliki 9 kepala dengan 2 tangan. Mari kita lihat siapa yang lebih kuat. Yun Xiao dengan tenang berkata, kekuatannya meningkat setelah dia melakukan transformasi. Sebelumnya, dia benar-benar menyembunyikan sebagian kekuatannya. Yao Long berkata, benar sekali, auranya sekarang bahkan terasa jauh lebih brutal. Kurasa dia sudah berada di level yang sama dengan Fei Ming. Tampaknya ini akan menjadi sedikit merepotkan. Aura Jiu Tian pun terus melonjak. Bahkan para penonton dari kejauhan ikut gemetar dan mundur lebih jauh. Yun Xiao tidak lagi mencemooh. Dia menggenggam pedang es di tangannya dan dia tampak menunggu dengan tenang. Lalu tiba-tiba aura yang melonjak itu pun membeku. Wajah Jiu Tian berubah. Keterkejutan tampak memenuhi wajahnya. Tatapan Yun Xiao tampak menajam. Dia menangkap semua perubahan sekecil apapun itu. Keparat sialan! 9 kepala Jiu Tian bergetar hebat. Raungan panjang menggema. Lalu sosoknya berubah menjadi cahaya dan menghilang. Orang-orang di kejauhan pun seketika menjadi gaduh. Zhao Wenzhan menghela nafas panjang. Dia tahu, penguasa pulau pertama pasti telah turun tangan dan menekan Jiu Tian dengan teknik rahasia. Yun Xiao sendiri perlahan menyingkirkan pedangnya. Dia berkata, penguasa pulau keempatmu sudah kabur. Apakah sekarang adalah giliranmu? Katanya dengan dingin. Zhao Wenzhan dengan segera menggelengkan kepala. Tuan Muda Yun Xiao, saya benar-benar minta maaf.
Tuan, pulau pertama hanya ingin bertemu denganmu. Saya tidak menyangka kalau situasinya akan berkembang seperti ini. Yun Xiao mendengus. Orang yang menahan monster berkepala 9 itu pasti adalah penguasa pulau pertama. Bukankah begitu? Zhao Wenzhan tertegun. Dia tidak menyangka kalau Yun Xiao bisa menebaknya dengan begitu akurat dan dengan sangat cepat. Zhao Wenzhan akhirnya menghela nafas dan memilih untuk tidak menyembunyikan apapun. Di antara 5 penguasa pulau, Jiu Tian adalah yang terkuat, dan juga dialah yang paling temperamental. 3 orang lainnya tidak mampu mengendalikannya. Hanya penguasa pulau pertama yang bisa menahannya. Baiklah, aku tidak peduli. Kalau memang dia ingin menemuiku, maka mintalah dia untuk menemuiku secara pribadi. Zhao Wenzhan terdiam. Keringat dingin mengalir deras di dahinya. Jika dia menyampaikan kata-kata itu, maka akibatnya pasti akan sulit untuk dibayangkan. Aku bukan bagian dari Pulau Xiankong. Aku tidak berada di bawah kekuasaan kalian. Ingat itu. Dialah yang ingin menemuiku, bukan aku yang ingin menemuinya. Yun Xiao mempertegas. Zhao Wenzhan hendak membalas, tetapi ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia tampaknya mendapatkan transmisi suara. Beberapa saat kemudian, dia menghela nafas lega. Baiklah, kalau Tuan Muda Yun Xiao tidak berkenan, saya tidak akan memaksa. Pameran harta karun akan segera dimulai. Silahkan menikmati waktu Anda di pulau ini. Zhao Wenzhan tersenyum tipis, lalu kemudian berbalik dan meninggalkan tempat itu. Tak lama kemudian, beberapa kultivator terbang mendekat. Mereka adalah rekan-rekan Yun Xiao. Tuan Muda Yun, mengapa Anda bentrok dengan mereka? Kata Liao Yangbing. Wajahnya tampak serius. Yun Xiao mencibir. Apa aku terlihat seperti pembuat onar? Semua orang terdiam. Kalau bukan Yun Xiao pembuat masalah, maka dunia ini pasti akan damai-damai saja. Tapi tak ada yang berani mengatakan itu. Lalu Yun Xiao berkata, aku hanya sedang berkultivasi. Lalu monster berkepala 9 itu datang mencari mati. Seketika wajah semua orang menjadi gelap. Setelah itu terdengar sebuah cibiran. Kemanapun dia pergi, selalu saja ada masalah. Suara itu ternyata berasal dari Beiming Lai Feng. Dia mendengus di kejauhan sebelum akhirnya berbalik. Ada kilatan kecewa di matanya. Setiap kali Yun Xiao berada dalam bahaya, dia berharap Yun Xiao akan mati. Tapi hasilnya selalu saja mengecewakan. Setelah itu, 2 sosok turun dari langit. Li Yun Xiao, kali ini kau tak akan bisa lari. 2 orang itu adalah peri air dan Fei Ming. Peri air berkata, aku harap kau mau ikut denganku. Nada suara peri air jauh lebih lembut daripada sebelumnya. Yun Xiao tersenyum tipis dan berkata, aku tidak tahu alasanmu mencariku, tapi syaratku sudah jelas, darah Kaisar Laut. Wajah peri air pun memucat. Dia menggertakkan gigi tapi tak bisa berbuat banyak. Wei Ming melangkah maju dan suaranya berat. Siapapun yang menginginkan darah Kaisar Laut tidak akan hidup. Beberapa dekade lalu, ada manusia bernama Gu Feiyang. Dia juga menginginkan darah Kaisar Laut. Ia menatap Yun Xiao tajam
dan kemudian melanjutkan kata-katanya. Dan kau tahu, dia mati dengan cara yang mengerikan. Ekspresi semua orang berubah drastis. Mereka semua tahu bahwa Gu Feiyang pernah mengacau di Laut Timur hingga memicu aliansi dari 4 lautan untuk menyerang wilayah suci. Namun tak seorang pun menyangka bahwa semua itu berkaitan dengan darah Kaisar Laut. Wajah Yun Xiao sedikit berkedut dan dia mendengus. Gu Feiyang memang sudah mati, tapi kematiannya jelas tidak ada hubungannya dengan Kaisar Laut kalian. Bagaimana kau bisa begitu yakin? Kekuatan Gu Feiyang tak tertandingi. Jika bukan karena kehendak Kaisar Laut agar dia mati, bagaimana mungkin dia bisa mati semudah itu? Kata Fei Ming meragukan kata-kata Yun Xiao. Kerumunan orang pun gempar. Tatapan mereka saling bertukar. Keterkejutan memenuhi wajah mereka. Penjelasan Fei Ming terdengar masuk akal. Gu Feiyang itu adalah sosok yang begitu kuat. Siapa di dunia ini yang mampu membunuhnya? Pegunungan Tiandang memang adalah wilayah terlarang. Namun setiap tahun banyak ahli yang memasukinya dan berhasil keluar hidup-hidup. Dengan kekuatan Gu Feiyang, mustahil kalau dia sampai mati di sana tanpa sebab. Banyak ahli manusia yang mulai setuju dengan gagasan dari Fei Ming. Wajah Yun Xiao menjadi semakin gelap. Kaisar Laut bahkan tak mampu berbuat apa-apa terhadap Gu Feiyang di lautan. Lalu, kau mengatakan bahwa dia justru lebih kuat ketika berada di benua bela diri surgawi? Omong kosong apa ini? Fei Ming membalas dengan wajah muram. Dunia bela diri surgawi memang luas, tetapi tetap tidak sebanding dengan Kaisar Laut. Siapapun yang berani menginginkan kekuatan Kaisar Laut, maka dia harus mati. Oh, senyum sinis muncul di wajah Yun Xiao. Sekarang aku berdiri tepat di sini. Panggillah Kaisar Lautmu. Biarkan dia datang sendiri dan menggigitku. Fei Ming pun menjadi semakin murka. Kau? Siapapun yang berani menghina Kaisar Laut harus mati. Kilatan dingin melintas di matanya. Lalu dia menebaskan pedang ke arah Yun Xiao. Para ahli ras laut di kejauhan ikut berubah ekspresi. Wajah mereka dipenuhi kemarahan sekaligus ketakutan. Wajah peri air pun memucat. Dia langsung berseru, "Jangan bunuh dia!" Membunuhku? Mengapa dunia ini dipenuhi orang-orang yang terlalu percaya diri? Yun Xiao mencibir. Tangannya bergerak membentuk segel. Dalam sekejap, Ki pedang melonjak dan berputar di sekitarnya, membentuk lautan pedang yang bergelora. Bum! Dua niat pedang tertinggi bertabrakan di udara. Gelombang energinya meledak, membentuk pusaran dahsyat yang menyapu segala arah. Wajah orang-orang yang melihat pun seketika berubah. Mereka segera mundur sejauh mungkin. Niat pedang itu menyambar seperti badai laut. Bahkan para ahli pun tak berani menyentuhnya. Mereka terpaksa mundur hingga ribuan meter. Dalam hati, banyak yang hanya bisa tertawa pahit. Baru saja satu pertempuran berakhir dan sekarang pertarungan yang lain sudah dimulai. Wajah Fei Ming pun dipenuhi keterkejutan.
Yun Xiao berdiri tenang di udara, tangan kanannya di belakang punggung, sementara tangan kirinya membentuk segel. Di hadapannya sebuah pedang besar melayang, memancarkan cahaya redup dan menahan setiap tebasan Fei Ming tanpa tergoyahkan. Melihat itu, mata Fei Ming berbinar. "Oh, tak kusangka kau juga adalah seorang ahli pedang." Fei Ming menoleh sesaat. "Putri, tolong mundurlah. Saya tidak ingin melukai Anda." Peri air masih menatap Yun Xiao dengan linglung. Ketika dia dipanggil, akhirnya dia tersadar dengan wajah yang sedikit memerah. Dengan tenang dia berkata, "Baiklah, tapi tolong jangan bunuh dia." Setelah itu peri air pun mundur. Fei Ming akhirnya tak lagi menahan diri. Tatapannya berubah menjadi tajam. Semangat juangnya membara di matanya. Ia bahkan terlihat begitu bersemangat. "Sudah sangat lama aku tidak merasakan tekanan seperti ini. Manusia, tunjukkan padaku seberapa kuat ilmu pedang kalian." Yun Xiao sendiri tersenyum tipis. Dia berkata, "Semua itu tergantung. Apakah kau memang cukup kuat untuk memaksaku mengeluarkan niat pedang terkuatku atau tidak?" Yun Xiao kini berdiri dengan kedua tangan di belakang punggung. Dia tampak tenang dan tak tergoyahkan, seperti seorang Grandmaster yang sedang menguji muridnya sendiri. Wajah Fei Ming semakin keras. "Kalian manusia benar-benar menyebalkan." Cahaya dingin muncul di tangannya. Sebuah pedang sebening kristal pun terbentuk. Nama pedang itu adalah Wu Ying. Panjangnya 3 kaki dengan lebar 2 jari. Pedang itu ditempa oleh Wen Yu, seorang alkemis agung dari ras laut. Fei Ming bergumam pelan seolah menjelaskan pada dirinya sendiri. Banyak yang telah tewas di bawah pedang ini. Niat pedangmu cukup kuat. Kau layak menangis darah di hadapan pedang ini. Mata Yun Xiao berbinar. Pedang itu memang tidak buruk. Nama Wen Yu juga pernah kudengar. Tampaknya kau memang punya kemampuan. Ekspresi Fei Ming pun seketika membeku. Suaranya menjadi dingin dan tegas. "Kau tidak menghormati Kaisar Laut. Kau juga tidak menghormati Tuan Wen Yu. Bahkan, kalau putri memohon untukmu hari ini, aku akan tetap memotong lidahmu." Yun Xiao tertawa ringan. "Bukankah kau yang terlalu banyak bicara? Aku sudah menunggu terlalu lama. Kenapa kau masih belum bergerak?" "Bajingan, kau benar-benar cari mati." Semangat juang Fei Ming meledak. Dia tertawa keras, lalu mengayunkan beberapa pedang cahaya dengan jiwa bela diri miliknya. Lalu dia melangkah ke udara dan menebas lagi. Cahaya pedang menyilaukan. Semuanya bergerak dengan sangat cepat, bahkan sulit diikuti mata. Hati semua orang yang melihat pun bergetar. Seberkas cahaya tiba-tiba muncul di depan Yun Xiao, membelokkan serangan Fei Ming. Ki pedang pun langsung berubah arah dan melesat ke langit. Menarik. Mata Fei Ming berbinar, tubuhnya langsung menghilang. Dalam sekejap, bayangan tak terhitung jumlahnya muncul di udara. Ribuan kilatan pedang menebas ke arah Yun Xiao dari segala arah. Setiap sosok bergerak dengan begitu cepat hingga mustahil untuk membedakan mana yang asli dan tiruan.
Ini adalah teknik gerakan ekstrim. Seolah-olah ada 10.000 pedang yang diayunkan sekaligus. Langit kini dipenuhi bayangan dan ki pedang. Setelah melihat itu, barulah Yun Xiao bergerak. Dia mengangkat tangan kanannya, menggenggam pedang es, dan gerakannya terasa sangat halus. Dia mengayunkan ke depan, ke samping, lalu ke kiri. Namun, semuanya sangat lambat. Hanya 3 ayunan dalam beberapa tarikan nafas. Semua orang terbelalak. Begitu kontras antara kecepatan ekstrim dan kelambatan ekstrim. Tapi, kembali semua orang dibuat terkejut. Apa yang terjadi? Dia hanya mengayunkan 3 kali, tetapi dia menangkis ribuan serangan sekaligus. Sementara itu di kejauhan, peri air berdiri diam. Cahaya biru samar berkilau di matanya, dan dia pun tampak terkejut. Di saat yang sama, di sisi lain, di halaman kecil, Zhao Wenzhan dan Jiu Tian juga menyaksikan pertarungan itu melalui layar air. Keduanya sama-sama terdiam. Mata Jiu Tian menyipit tajam dan berkata, "Apa yang terjadi? Bagaimana dia bisa memblokir ribuan pedang dengan gerakan selambat itu?" Zhao Wenzhan tidak menjawab. Dia hanya menatap ke arah belakang layar giok. Lalu, suara penguasa pulau pertama, alias Guang Yuan. Namanya adalah Guang Yuan, baru di bab ini namanya muncul. Suara Guang Yuan terdengar jelas. Pemahaman bocah itu tentang Dao Pedang bahkan lebih tinggi daripada anak klan naga ikan itu. 3 tebasannya memotong langit, memotong bumi, dan memotong manusia. Semuanya terpotong olehnya. Dan dalam pertarungan ini, anak dari klan naga ikan itu sudah kalah. Tunggu, klan naga ikan? Artinya, orang itu adalah anggota dari klan Laut Kelas S yang setara dengan Istana Laut Timur. Jiu Tian terkejut. Guang Yuan menjawab, "Benar, dan anak itu termasuk yang paling berbakat di antaranya. Masa depannya cerah. Aku bahkan sempat berpikir untuk melindunginya." Jiu Tian lalu berkata, "Kalau begitu, bukankah itu artinya manusia itu jauh lebih mengerikan?" Guang Yuan terdiam. Jiu Tian menatapnya dan berkata lagi, "Anda melarang saya bertarung. Apakah itu karena Anda berpikir saya bukanlah tandingannya?" Guang Yuan berkata, "Ada yang aneh dengan bocah itu." Mendengar pernyataan singkat ini, jantung Zhao Wenzhan berdebar. "Aneh? Apa maksud Tuan?" Guang Yuan menjawab, "Dia bisa memurnikan senjata tingkat 9. Dia menguasai teknik tingkat tinggi. Kultivasinya sudah mencapai martial Sovragen. Bahkan dia juga membuka salah satu dari 8 gerbang tubuh dewa. Memiliki salah satunya saja sudah menjadi bakat yang langka. Tetapi kini semuanya berkumpul pada pemuda ini, dan umurnya bahkan belum 20 tahun. Ini adalah sesuatu yang mustahil untuk dimiliki oleh seorang anak. Bahkan roh sejati kuno pun tidak sebanding dengannya." Zhao Wenzhan menghela nafas. Dia berkata, "Apa yang Anda katakan itu benar. Tapi dengan indera ilahi saya menyadari bahwa jelas tubuh itu adalah tubuh aslinya.
Anak itu tidak dirasuki oleh siapapun. Walaupun memang mustahil menguasai begitu banyak dao sekaligus. Tetapi kenyataan itu hari ini ada di depan mata kita. Guang Yuan mendengus. Dunia ini penuh dengan teknik aneh. Siapa tahu apa yang dia lakukan. Yang jelas, dia adalah masalah. Itulah alasan aku berubah pikiran. Aku ingin mengetahui rahasia miliknya. Ciu Tian pun menyahut, "Kalau memang begitu, maka biarkan saya menangkapnya. Dengan begitu, semuanya akan jelas." Guang Yuan tertawa mengejek. "Menangkapnya? Aku memanggilmu kembali bukan hanya karena aku berubah pikiran, tetapi juga karena aku tidak ingin kau mati sia-sia di sana." Mendengar itu, wajah Ciu Tian seketika berubah. "Apakah Anda sungguh berpikir bahwa saya akan kalah darinya?" Guang Yuan hanya tersenyum tipis dan berkata, "Pertanyaan itu tak perlu lagi diperdebatkan. Cukup perhatikan saja, dan sebentar lagi kau akan tahu apa yang kumaksud. Nanti aku mungkin harus bertarung dengan anak ini mati-matian." Sementara itu, di sisi Yun Xiao, setelah 3 tebasan yang Yun Xiao lepaskan, wajah Fei Ming berubah drastis. Serangan itu bukan hanya menahan seluruh ki pedangnya, tetapi juga menembus bayangan dan ilusi, serta langsung menuju ke tubuh utamanya. Terkejut, Fei Ming langsung menarik semua bayangannya kembali. Cahaya pedang berkumpul pada tubuh jiwa bela dirinya. Ledakan kembali menggema saat 2 pedang bertabrakan. Cahaya pedang meledak seperti matahari yang baru lahir. Niat bertarung Fei Ming melonjak. Dia pun tertawa keras. "Kuakui kau kuat. Sekarang terima teknik pedangku, stupa pemenggal segala makhluk." Dia melesat ke udara, menyatu dengan pedangnya, lalu berputar dan menebas ke bawah. Pedang Wuying memancarkan cahaya dingin, membentuk pusaran spiral seperti penggiling raksasa yang hendak menghancurkan segalanya. Yun Xiao mengangkat kepala, senyumnya tetap tenang. "Niat pedangmu terlalu tajam dan sombong. Kau telah kehilangan esensinya." Yun Xiao mengangkat pedangnya perlahan dan berkata lagi, "Buka matamu. Perhatikan setiap tebasan. Rasakan kehidupan dalam setiap posisi pedang." Lagu pedang teratai hijau. Saat pedangnya terangkat, embun beku muncul. Bunga es mekar di bilahnya. Cahaya dingin pun berkilau, seolah bunga itu bergoyang tertiup angin. Rapuh, indah, dan menyayat hati. Semua orang sampai bisa merasakan sakit yang tak terlukiskan. Bang! Saat bunga es itu hancur, hati banyak orang pun ikut hancur. Wajah mereka dipenuhi dengan rasa sakit dan kemarahan. Tapi kemudian mereka sadar. Mereka menatap Yun Xiao dengan ekspresi ngeri. Karena hanya dengan gerakan yang begitu santai, Yun Xiao berhasil mengendalikan emosi mereka semua melalui niat pedang. Pecahan bunga es pun berhamburan, lalu kemudian mekar kembali menjadi ribuan bunga. Satu persatu membentuk pemandangan yang indah dan memenuhi langit dan hati semua orang. Saat serangan Fei Ming turun, serangan itu memotong bunga-bunga. Tapi pedang Fei Ming hancur satu persatu. Tubuhnya terpaku di udara. Dia mundur lebih dari 10 langkah. Nafasnya kini terengah-engah. "Bagaimana bisa seperti ini?" pikirnya. Dia tampak kebingungan. Yun Xiao sambil tersenyum tipis berkata, "Kau tidak mengerti?
Bagus. Kalau kau mengerti, maka kau adalah orang yang layak melawanku. Untuk sekarang pergilah dan belajarlah. Fei Ming terdiam lama di udara. Tidak ada kemarahan. Kini hanya hasrat membara yang tersisa. Dia menatap ke arah Yun Xiao dalam-dalam lalu membungkukkan badan. Terima kasih atas bimbinganmu. Setelah aku memahaminya, aku akan kembali menantangmu. Fei Ming menyimpan pedangnya dan kembali ke sisi peri air. Wajahnya tampak tenang, seolah pertempuran tadi tidak pernah terjadi. Peri air heran menatapnya. Kenapa kau mengaku kalah? Kau masih bisa bertarung. Fei Ming menggelengkan kepala dan berkata, kami sama-sama pendekar pedang. Dalam dao pedang, saya telah kalah. Kalau dilanjutkan, maka itu hanya akan mengandalkan kultivasi. Menang pun tidak lagi berarti. Mendengar itu, akhirnya peri air mengerti. Kini tatapannya kembali tertuju ke arah Yun Xiao yang perlahan-lahan menghilang. Putri, Anda akan membiarkan dia pergi begitu saja? Tanya Fei Ming. Jika dia tidak mau membantu, aku tidak bisa memaksanya. Kita hanya bisa mempertimbangkan syarat yang dia minta. Kata peri air dengan tenang. Wajah Fei Ming pun kembali berubah. Saya akan pergi menyusulnya. Bahkan jika harus mengorbankan nyawa, saya akan pergi. Tapi peri air berkata, tidak perlu. Orang seperti dia tidak bisa diancam. Fei Ming terdiam. Dia menyadari satu hal, bahwa kini peri air tidak lagi memasang wajah dingin dan sombong. Wajahnya tampak lembut dan penuh pertimbangan. Ayo pergi, kata peri air dengan tenang. Akhirnya Fei Ming segera mengikutinya dari belakang. Kerumunan orang yang ada di sana perlahan bubar. Dan setelah beberapa saat, ruang di sana bergetar halus. Ada satu sosok bayangan yang terlihat. Sosok itu tak lain adalah Xiangxi. Dia melangkah keluar dan wajahnya tampak serius. Niat pedang itu. Xiangxi perlahan menutup matanya. Dia merasakan sisa niat pedang yang masih tersisa di sana. Alisnya yang tebal berkerut dalam. Apakah dia benar-benar masih seorang remaja? Wajah Xiangxi tampak suram. Tidak peduli seberapa besar kemajuan yang dia capai, atau seberapa banyak pun peluang yang ia peroleh, Yun Xiao selalu selangkah di depannya. Jarak itu bahkan tak pernah bisa ia kejar. Bahkan satu langkah pun tidak. Sebelumnya, dia punya kesempatan langka. Waktu berbalik dan dia berhasil menggabungkan 5 artefak naga sejati. Dia sempat yakin bahwa kemampuannya telah melampaui Yun Xiao. Tapi saat Yun Xiao menekan gunung api hitam, keyakinannya mulai goyah. Seakan terperangkap dalam api hitam, Xiangxi terus memperkuat diri. Akhirnya, dia berhasil memahami desahan naga sejati hingga ke tingkat sempurna. Dia mengira jurang di antara mereka akhirnya tertutup lagi. Tapi saat Xiangxi melihat niat pedang Yun Xiao, kepercayaan dirinya runtuh lagi. Brengsek! Kebanggaannya terkikis sedikit demi sedikit. Dia mengepalkan tinjunya. Suaranya rendah dan penuh dengan amarah. Apakah aku akan terus ditekan olehnya seumur hidupku? Di tengah kemarahan Xiangxi itu, tiba-tiba
Sebuah tawa sinis terdengar dari langit. Makhluk menyedihkan. Ekspresi Xiangxi berubah drastis dan dia meraung. "Siapa itu? Keluar!" Suara itu datang dari segala arah. Xiangxi tidak bisa melacak sumbernya. Suara itu kembali terdengar. Marah hanyalah tindakan dari orang lemah. Sebagai keturunan bangsawan naga, kau seharusnya terbang di 9 langit dan menginjak siapapun yang ada di bawahmu. Mendengarnya, Xiangxi mendengus. Pengecut yang bahkan tak berani menunjukkan dirinya. "Hak apa yang kau miliki untuk mengajariku?" Pengecut? Nada suara itu seketika berubah menjadi dingin. Tiba-tiba, tekanan luar biasa turun dari langit. Ruang di sekitar Xiangxi membeku. Tubuhnya terkunci. Xiangxi bahkan tak bisa menggerakkan satu jari pun. Yang membuatnya ngeri, tekanan itu mengandung kekuatan naga sama seperti miliknya. "Kau juga naga? Apakah kau dari keluarga kerajaan Laut Timur?" Sebelum dia sempat berpikir lebih jauh, serangan itu menghantam tubuhnya dan membantingnya ke tanah. Tubuh naga sejati milik Xiangxi langsung retak. Dia pun muntah darah. Kekuatan itu terlalu mengerikan. Tubuhnya yang sekeras baja pun kini penuh dengan luka hanya karena satu serangan. Bahkan, puncak bintang 8 seperti Bei Ming Kang Tian pun tak mampu melakukannya. Tapi kini, dia terluka. Dan kemungkinannya hanya satu. Orang ini berada di tingkat bintang 9. Siapa yang mengira ada Martial Sovereign bintang 9 di pulau ini? Hati Xiangxi terguncang hebat. Sosok seperti itu bisa berjalan tanpa tanding di dunia. Selain kekuatan di tingkat istana, hanya fraksi kelas S yang mungkin memilikinya. Jika kau ingin menjadi lebih kuat, datanglah dan temui aku. Aku bisa memberimu kekuatan untuk mengalahkan Yun Xiao. Suara itu kembali terdengar. Dan setelah itu, hening. Hanya ada satu tanda yang tersisa. Itu adalah penunjuk arah. Seolah sengaja ditunjukkan kepada Xiangxi. Xiangxi terdiam. Darah naga masih mengalir dari mulutnya, tetapi matanya kini bersinar tajam. Kekuatan yang lebih besar. Siapa sebenarnya kau? Xiangxi tidak mendapatkan jawaban, dan pada akhirnya dia pun melesat mengikuti arah itu. Di sisi lain, Yun Xiao kini bersama Liao Yangping di dalam sebuah penginapan. Kau yakin kalau Zhao Wenzhan berasal dari lautan formasi jiwa? Benar, Tuan Muda Yun. Saat itu saya baru menapaki surga ke-9 bintang 1. Saya menjadi pengawal penguasa kota Haiti kala itu. Lalu, Zhao Wenzhan sendiri baru saja menjadi alkemis tingkat 8. Saya ingat dengan jelas, karena dia dibawa langsung oleh Lu Chongzi, Presiden Asosiasi Alkemis dan Pemimpin Lautan Formasi Jiwa, kata Liao Yangping. Oh, menarik. Yun Xiao tampak menyentuh hidungnya dan berpikir dalam. Lu Chongzi memimpin hampir 100 tahun. Statusnya sangat tinggi. Jika dia sendiri yang membawa seseorang kemari,
pasti dia punya tujuan besar. Yun Xiao menatap ke arah yang jauh. Zhao Wenzhan telah tinggal di Pulau Xiankong lebih dari 30 tahun. Mustahil dia di sini tanpa tujuan tertentu. Jing Yongye berkata dengan ragu. Mungkinkah dia hanya sedang berlatih di sini? Yun Xiao langsung menggelengkan kepala dan berkata, tidak mungkin. Kalau memang hanya pelatihan, setelah mencapai tingkat 9, dia seharusnya kembali. Tapi sekarang dia tetap memilih untuk bertahan di sini. Dan jelas bahwa pertemuan harta karun 5 tahun sekali itu bukanlah suatu kebetulan. Liao Yangbing pun mengangguk. Saya juga merasa aneh. Pulau ini seperti sekte terpencil, tetapi mereka mampu menarik begitu banyak ahli setiap kali konferensi dibuka. Jing Yongye pun menambahkan, wilayah laut ini juga aneh. Tidak bisa ditandai koordinatnya. Siapapun yang telah masuk harus menunggu sampai waktu berakhir untuk bisa keluar. Yun Xiao tampak bergumam. Fenomena spasial, tapi itu justru membuatnya menjadi semakin mencurigakan. Yun Xiao menyipitkan mata dan berkata lagi, selama Zhao Wenzhan tidak memprovokasi kita, maka kita juga akan tenang. Tapi ketika dia mulai bergerak, maka itu sama dengan menggali kuburannya sendiri. Keduanya mengangguk, lalu percakapan pun berakhir. Yun Xiao kemudian memutuskan untuk kembali berjalan di pasar. Kesempatan berinteraksi dengan ras laut sangat langka. Berbagai material berharga muncul di pasar. Banyak di antaranya hanya terlihat sekali dalam 10.000 tahun. Sebagai alkemis, tentu dia sulit menahan godaan itu. Namun kali ini, dia punya satu tujuan utama, yaitu mengumpulkan kerang salju ungu. Kini, para pedagang pun telah mengenal Yun Xiao sebagai seorang alkemis hebat. Berbagai harta tingkat tinggi ditawarkan padanya. Dalam beberapa hari, Yun Xiao pun terus menyempurnakan senjata. Banyak senjata peringkat 8 ditukar dengan material yang berharga. Semua pihak merasa diuntungkan. Namun, meskipun Yun Xiao berhasil mengumpulkan beberapa kerang salju ungu, tetapi tidak satupun dari mereka punya resonansi spiritual. Dia sedikit kecewa. Tampaknya keberuntungan sebelumnya memang luar biasa. Dan saat dia hendak berbalik, tiba-tiba sebuah suara menyapanya. Kamu Li Yun Xiao? Yun Xiao sendiri terkejut. Dengan indera ilahinya, dia bahkan tidak menyadari kapan orang ini mendekat. Orang ini adalah seorang laki-laki berbadan besar, berotot, dengan kepala botak dan janggut tipis. Pakaiannya tampak lusuh. Dia tampak tak peduli dengan penampilan. Laki-laki itu langsung to the point. Ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Yun Xiao menjawab, aku tidak tertarik. Laki-laki itu tersenyum tipis. Kudengar kamu telah membuka salah satu dari 8 gerbang. Tatapan Yun Xiao seketika berubah tajam. Siapa kau? Dia menjawab, tamu dari penguasa pulau kedua. Yun Xiao terdiam sejenak. Aneh. Dia tidak merasakan sedikit pun fluktuasi energi dari laki-laki ini. Laki-laki itu tahu dan dia berkata, tenanglah, aku tidak bermaksud jahat padamu. Aku hanya ingin membuat sebuah kesepakatan. Kesepakatan apa? Ikuti aku.
Tanpa menunggu jawaban Yun Xiao, laki-laki itu berbalik dan berjalan. Yun Xiao menatap punggungnya sejenak lalu kemudian mengikutinya. Mereka bergerak dengan cepat, meninggalkan pasar, dan tak lama kemudian mereka tiba di sebuah tebing. Beberapa bangunan sederhana tampak berdiri di tempat itu dan menghadap ke arah laut luas. "Ini tempatku berkultivasi," kata laki-laki itu yang kemudian melemparkan sebuah segel. Cahaya hijau terbuka di bawah tebing. Keduanya pun turun dan kemudian cahaya itu menutup lagi. Dan siapa laki-laki ini? Sosok yang baru lagi dan kita akan cari tahu siapa dia di part berikutnya. Sedikit spoiler bahwa apa yang dimiliki oleh orang ini ternyata berhubungan dengan salah satu karakter yang pernah muncul di awal kisah hidup Tuan Muda Yun ini. Awal banget. Siapa dia? Kita akan kembali ke ceritanya di part berikutnya. Terima kasih dan see you again di next video. Bye.